Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Arindasari, peserta Latsar CPNS gelombang 1 angkatan 1 tahun 2025. Baiklah, Learning Journal hari ini kami mempelajari salah satu nilai core value ASN, yaitu adaptif, di mana adaptif sendiri berarti adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan, situasi, maupun tantangan baru. Kemudian dalam adaptif itu terdapat beberapa elemen utama, yaitu yang pertama ada fleksibilitas, di mana memudahkan menyesuaikan strategi dan cara kerja. Yang kedua itu ada respon cepat, yaitu mampu merespon perubahan secara sigap. Yang ketiga itu ada kreativitas dan inovasi, di mana mampu melahirkan solusi baru terhadap sesuai situasi. Dan yang keempat itu ada kolaborasi, artinya terbuka, bekerja sama lintas fungsi dan pihak. Lalu ada ketahanan, yaitu tetap teguh walau ada hambatan. Dan yang terakhir itu ada pembelajaran berkelanjutan, selalu belajar dari pengalaman. ASN itu selalu dituntut untuk adaptif dikarenakan yaitu ada perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, lalu ada komitmen mutu, perkembangan teknologi, dan tantangan praktek administrasi publik. Lalu untuk kami juga mempelajari mengenai dampak positif yang didapatkan oleh ASN terhadap perilaku adaptif, yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas layanan publik, lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Lalu ada inovasi yang berkelanjutan, mendorong budaya kreatif dalam birokrasi. Kemudian ada kepercayaan masyarakat, itu bisa meningkat, jadi legitimasi pemerintah semakin kuat. Dan yang keempat itu ada daya saing bangsa, yaitu layanan publik yang adaptif, mempercepat pembangunan, dan menekan biaya birokrasi. Kemudian untuk elemen budaya budaya adaptif itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama tujuan, memiliki tujuan atau purpose, terus ada yang kedua ada nilai budaya, value-nya itu keyakinan dan norma bersama yang menuntun perilaku. Lalu ada vision, yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai. Ada nilai korporat atau prinsip kerja organisasi yang membedakan dengan yang lainnya. Lalu ada strategi korporat, artinya rencana besar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Lalu ada juga struktur. Jadi tata letak peran, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan strukturnya. Kemudian ada problem solving atau pemecahan masalah, yaitu tujuannya menyesuaikan tantangan baru secara inovatif. Lalu ada kemitraan, yaitu kolaborasi internal dan eksternal. Dan yang terakhir itu adalah aturan, yaitu panduan dasar agar organisasi berjalan dengan tertib. Kemudian kami juga mempelajari mengenai pentingnya perilaku adaptif dalam komitmen mutu, yaitu dapat digunakan sebagai prinsip adaptif terhadap tuntutan perubahan, membangun budaya kinerja yang berkomitmen pada mutu, dan yang terakhir itu bergerak maju menuju perbaikan secara terus-menerus. Dalam organisasi yang adaptif juga terdapat fondasi. Yang pertama itu landscape, yang terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Kemudian ada pembelajaran yang terdiri atas elemen-elemen adaptif, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptasi, dan struktur adaptasi, dan kepemimpinan, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptif. Panduan untuk panduan perilaku adaptif itu ada tiga, yaitu yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, lalu yang kedua terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga bertindak proaktif. Untuk hari ini itu yang kami pelajari tentang nilai adaptif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.